Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun dalam video untuk membahas terkait dengan materi yang ke-8 di mata kuliah pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, limbah B3 ya. Temanya cukup menarik terkait dengan aktivitas pengumpulan dan pengangkutan limbah B3. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat dan siap untuk mengikuti perkuliahan. Jangan lupa menggunakan catatan ya, walaupun dalam video tetap menyimak sampai akhir video. Mudah-mudahan dari materi yang singkat ini ada sesuatu hal yang bermanfaat dan bisa digunakan sebagai referensi dalam aktivitas yang akan datang. Baik, saya akan mulai lewat dasar hukum yang berhubungan dengan aktivitas pengumpulan dan pengangkutan. Seperti biasa pada pertemuan yang lalu, tampilan ini juga ada gitu ya. Tapi warnanya berubah posisinya ya. Tetap menggunakan PP 22 tahun 2021 tentang eh, penyelenggaraan pengolahan lingkungan hidup. Di pasal 275 disebutkan bahwa dari aktivitas yang ada, mulai dari penetapan limbah B3, pengurangan limbah B3 yang dilakukan di sumber, penyimpanan yang dilakukan di sumber, kemudian ada aktivitas pengumpulan limbah. Selanjutnya akan ada pengangkutan dan akan berlanjut ke pemanfaatan hingga ke penimbunan. Di materi yang selanjutnya nanti kita akan bahas aktivitas selanjutan, yaitu pemanfaatan limbah B3. Namun kali ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah aktivitas pengumpulan limbah B3. Ya. Dalam aktivitas ini, ya, pengumpulan limbah B3, kenapa perlu dikumpulkan? Karena eh, limbah ini sudah berusaha dikurangi, tapi tetap kan dihasilkan. Gitu. Saat dihasilkan, maka suatu penghasil wajib untuk membuat tempat penyimpanan agar limbah ini bisa disimpan terlebih dahulu sebelum masa dia akan dikelola oleh pihak penghasil sendiri atau boleh dikelola oleh pihak lain yang memang memiliki perizinan terkait dengan pengelolaan limbah B3. Pengelolaan itu ya urutannya panjang ya. Uh, yang dimaksud adalah pengangkutan, pengumpulan ya, kemudian pemanfaatan, pengolahan dan seterusnya. Nah, oke. Baik, kita masuk ke pengumpulan limbah B3 ya, yaitu kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah sebelum diserahkan kepada pihak pemanfaat ya. Atau bisa juga kepada pihak pengolah. Jadi bisa paralel ya. Bukan pemanfaatan dulu, kemudian pengolah, kemudian penimbun. Tergantung dari limbahnya. Bisa saja limbahnya langsung menuju ke pengolah tanpa melalui pemanfaat ya. Nah, misalnya yang ini ya, pengolah. Jadi ini adalah pilihan ya. Jadi aktivitas pengumpulan bisa ke pemanfaat, bisa ke pengolah dan atau ya penimbun yang tidak perlu harus mengikuti alur gitu ya setiap uh, bagian dari aktivitas pengelolaan tersebut. Karena apa? Karena ya tergantung ya dari jenis limbah, kemampuan penghasil untuk menyelenggarakan pengelolaan tersebut, karena hubungannya dengan pembiayaan juga gitu ya. Nah, pengumpulan ini ya tetap menggunakan prinsip segregasi, ya, pemilahan yang sesuai dengan lampiran 9 ya, PP 22 tahun 2021 yang sudah kita pelajari dalam pertemuan yang sebelumnya. Ada tabel 1 untuk sumber tidak spesifik, tabel 2 untuk kadaluarsa tumpahan bekas kemasan dan yang tidak memenuhi spesifikasi, tabel 3 tentang daftar limbah B3 dari sumber spesifik umum gitu ya. Kemudian yang keempat yang berhubungan dengan spesifik khusus. Nah, kalau ada yang lupa kayaknya tabel 1 itu apa, 2 itu apa, bagaimana isinya, saya kembali ya materi kita
terkait dengan penetapan limbah B3 yang menggunakan tabel 1 hingga tabel 4. Nah, selanjutnya, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengumpul, ya. Kalau proses pengumpulan itu tidak dilakukan oleh dia sendiri, maka dapat diserahkan kepada pihak lain. Nah, kenapa harus diserahkan kepada pihak pengumpul? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah tidak mampu memenuhi jangka waktu penyimpanan. Boleh nih disimpan selama 90 hari. Boleh nih disimpan selama 180 hari. Boleh nih disimpan selama 365 hari. Kita sudah bahas di materi tempat penyimpanan, ya. Atau dulu kita sebut sebagai TPS, ya. Nah, yang kedua, kapasitas, ya, kapasitas tempat penyimpanannya terlampaui, gitu ya. Oh, ternyata dari aktivitas produksi yang dilakukan saat ini, begitu ya. Oh, ternyata aktivitasnya agak berlebihan nih. Ada peak season, ya, mungkin ya. Sehingga limbah yang dihasilkan juga menjadi lebih banyak. Sehingga tempat penyimpanan menjadi penuh, ya. Nah, penyerahan limbah B3 ini kepada pengumpul tidak sembarangan memang, ya. Perlu disertai dengan bukti penyerahan. Salinan bukti penyerahan ini ya menjadi bagian dari laporan pelaksanaan penyimpanan limbah B3. Jadi karena ada rincian teknis yang pertemuan berikutnya kita akan bahas, ada perizinan yang diperlukan untuk membangun tempat penyimpanan. Dengan syarat sudah mendapatkan izinnya, dikasih catatan di situ. Ini saya kasih izin nih, kata kementerian, ya. Silakan bangun tempat penyimpanan sesuai dengan desain yang ada. Silakan operasionalkan sesuai dengan regulasi. Selanjutnya apa? Buatlah laporan pelaksanaan penyimpanan tersebut. Berapa lama sekali? 6 bulan sekali. Jadi setahun dapat 2 kali aktivitas pelaporan proses penyimpanan. Apa yang disimpan, berapa banyak, jenisnya apa, begitu ya. Terus kemudian diangkut, dikumpulkan oleh siapa, kapan, berapa lama dia tersimpan. Nah, itu semua terjawab lewat logbook di dalam aktivitas penyimpanan limbah B3. Jadi harus ada, gitu ya. Tidak sembarang dikasih ke pengumpul yang tidak jelas, gitu. Tidak. Ya. Nah, pengumpul sendiri itu tidak boleh melakukan pemanfaatan. Oh, saya ini kayaknya ada limbah ini cukup eh, punya nilai rupiah gitu. Saya tak olah sendiri gitu ya. Saya tak manfaatkan sendiri. Padahal izinnya adalah izin pengumpulan. Jadi tidak boleh. Jadi tidak boleh melakukan pemanfaatan baik sebagian apalagi seluruh limbah yang dikumpulkan, ya. Nah, menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul limbah B3 yang lain. Enggak boleh juga. Kalau sudah dia tidak boleh jadi makelar, gitu ya. Tidak boleh jadi penghubung dengan pihak yang lain. Dia punya izin, dia yang angkut, dia yang antar ke lokasi tempat untuk pemanfaatan, pengolahan, dan seterusnya. Dan karena di sumber limbah sudah disegregasi atau dipilah, maka pengumpul pun dilarang untuk melakukan pencampuran, ya. Jadi gampang nih ingatnya, ya. Pengumpul dilarang apa? Melakukan pemanfaatan atau pengolahan, menyerahkan kepada pihak lain yang berstatus pengumpul juga. Yang ketiga adalah yang berhubungan dengan pencampuran limbah B3. Oke, ya. Nah, pengumpul sendiri diatur secara spesifik, ya, secara rigid di dalam regulasi untuk dapat melakukan aktivitas pengumpulan limbah B3, maka si pengumpul ini wajib memiliki persetujuan lingkungan, ya. Perizinan berusaha di bidang usahanya pengolahan limbah B3, gitu ya. Nah, kok jadi panjang begitu? Iya, betul. Jadi si pengumpul wajib ada perizinan berusaha yang KLBI-nya, ya. Jadi ada suatu kode untuk menandakan bahwa dia beraktivitas dalam bidang pengolahan
limbah B3. Nah, untuk mendapatkan ini, ya, mendapatkan persetujuan lingkungan, maka limbah B3, pengumpul limbah B3 itu harus mengajukan ya persetujuan teknis pengolahan limbah B3. Pertek namanya, ya. Nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas apa sih sebenarnya isi dari pertek ini, gitu ya. Nah, diajukan ke bupati, ke wali kota, dan seterusnya. Nah, isi pertek secara umum kita akan ada di sini, ya. Isinya apa? Jadi, persetujuan teknis itu isinya yang pertama harus jelas. Lokasi tempat penyimpanan limbah B3-nya di mana, ya. Pertek pengolahan limbah B3 ya untuk kegiatan pengumpulan. Lokasi tempat penyimpanannya di mana? Desain kapasitas fasilitas penyimpanannya bagaimana? Skala pengumpulannya bagaimana? Ya. Jadi setelah dikumpulkan, apakah si pengumpul itu punya tempat penyimpanan nggak ya? Berarti dia harus punya izin tempat penyimpanan. Desain kapasitasnya sesuai dengan regulasi atau tidak, gitu. Jangan sampai dia kumpulkan, tapi dia tidak tahu dibawa kemana, begitu. Jadi dia harus paham bahwa harus punya fasilitas untuk menyimpan tersebut. Terus kemudian skala pengumpulan. Apakah di wilayah kabupaten atau kota saja, atau lintas kabupaten kota, atau bahkan skalanya adalah lintas provinsi. Kalau ini provinsi ya, karena satu provinsi kan terdiri dari beberapa kabupaten kota. Nah, penyimpan yang memiliki pengumpul berkapasitas paling lama 90 hari sejak limbah B3 diserahkan oleh penghasil penyimpanan ya yang dimiliki pengumpulan. Setelah waktu tersebut, pengumpul wajib menyerahkan kepada pihak lain. Tadi boleh ke pemanfaat, boleh pengolah atau penimbun. Yang pasti tiga itu kalau ada tiga-tiganya, pemanfaat, pengolah dan penimbun harus ada kontrak kerjasama dengan lokasi tersebut. Nggak bisa nih, saya mau ngasih ke pengolah A, saya mau ngasih ke pemanfaat B, bebas saja. Tidak. Sejak awal sudah ada perjanjian kerjasama. Tapi saat dia mendapatkan izin, dia berubah ke pemanfaatan yang lain, ke pengolah yang lain, boleh saja. Berarti eh, status kerjasamanya diperbaharui ya untuk mendapatkan data kerjasama yang baru. Oke ya, mudah-mudahan jelas ya terkait dengan materi pengumpulan uh, limbah B3.